Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, anak-anak, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam renungan pagi selama masa Prapaskah, edisi Jumat 26 Februari 2021. Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali renungan kita pagi ini dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu, terlebih sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh membuka mata dan masih memiliki nafas kehidupan untuk menikmati hari baru yang sudah Engkau sediakan. Bapa, pada hari ini kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengar, meresapi, dan menjalankan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami dengarkan. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini, mulai dari pagi hingga malam nanti, ke dalam tangan-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyimak firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu mempersembahkan persembahan terbaik. Kisah seorang kakek penjual sapu di Madiun.
Ada seorang kakek penjual sapu di salah satu wilayah Kabupaten Madiun. Mata kakek itu hanya berfungsi satu, sedangkan satu matanya tidak lagi berfungsi. Seorang bapak bermaksud membeli sapu dan bertanya kepada kakek penjual sapu tersebut. Satu sapu harganya Rp12.000. Bapak itu akan membeli 2 sapu dan mengeluarkan uang 2 lembar Rp10.000 dan 1 lembar Rp5.000 dari dalam dompetnya. Secara spontan kakek itu memeluk bapak tersebut sambil menangis dan berucap syukur atas barang dagangannya yang laku. Bapak itu bertanya kepada kakek itu mengapa menangis. Kakek itu menceritakan ungkapan tersebut merupakan ekspresi kebahagiaan karena sudah 2 hari dagangannya belum laku terjual. Setelah menerima uang, kakek itu mengambil uang 2 pecahan senilai Rp10.000 dan dimasukkan ke kantong depan. Sedangkan pecahan senilai Rp5.000 dimasukkan ke kantong plastik yang ditaruh di kantong bajunya. Bapak itu penasaran mengenai pemisahan uang tersebut dan bertanya kepada kakek itu. Kakek pun menjawab niatnya mengumpulkan uang tersebut untuk menunaikan kurban pada tahun ini. Ternyata kakek itu mengumpulkan sebagian hasil penjualan sapu yang harganya tidak seberapa untuk niat sucinya berkurban pada hari raya Idul Adha tahun ini. Sungguh mulia hati sang kakek ini. Beliau miskin harta dunia, tetapi sangatlah kaya akan iman. Percayalah bahwa Tuhan Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Bacaan Injil hari ini menyampaikan pesan tentang mempersembahkan persembahan terbaik. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan yang paling terdalam dari diri kita. Perkataan dan tindakan kita haruslah yang dapat membahagiakan orang lain. Tindakan dan perkataan kita juga mencerminkan membangun kehidupan sesama. Kita harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal dari membunuh melalui perkataan dan kejahilan kita yang dapat membunuh karakter dan pribadi orang lain. Kita harus bisa mengatur sendiri dan menata damai di hati dan berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan kurban, atau sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mempersembahkan persembahan yang baik dan berkenan kepada Tuhan melalui sesama. Kita dapat memperhatikan orang lain yang kekurangan dan menderita. Walau tindakan kita kecil dan ringan, namun tindakan tersebut dapat membahagiakan orang lain dan memberikan kehidupan yang cerah bagi orang lain. Mulailah dengan membangun hidup diri kita sendiri dengan baik dan berguna bagi orang lain. Itulah kualitas hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bertanya dalam hati kita dengan pertanyaan refleksi berikut ini. Pertanyaan refleksi yang pertama, apakah aku sudah menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dengan keteladanan hidup sehari-hari? Pertanyaan refleksi yang kedua, apakah aku sudah mempersembahkan persembahan terbaik untuk orang lain dalam hidup sehari-hari? Marilah berdoa. Ya Tuhan,
Berilah kepada kami rasa keberanian agar tidak membandingkan dengan orang lain, namun kami tetap sebagai pribadi yang unik dan penuh rasa kepercayaan diri untuk dapat mempersembahkan hidup yang terbaik bagi orang lain. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan dan doa kita pada pagi hari ini, mari kita membuat aksi bersama-sama untuk hari ini, yaitu menunjukkan sikap dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan dan doa kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala doa dan harapan kita, segala aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.